Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan dari kepanitiaan Duta Mugaru telah datang semuanya perwakilan dari kelas. Sebelum itu marilah kita tepuk tangan dong buat diri kita pribadi. Ini saya pribadi melihat ada wajah-wajah seorang bintang ya. Semoga nanti bisa ketemu kira-kira siapa yang akan menjadi Duta Mugaru di tahun 2002 berapa ini? Ya, 2023. Apakah dari kelas 7, apa kelas 8, apa kelas 9? Nah, oleh karena itu Pak Akil sampaikan lagi untuk technical meetingnya ya. Jadi adanya pertemuan kita kali ini adalah pertemuan pertama dan terakhir ya Pak Nur ya, sebelum nanti kalian akan berjibaku, asik berjibaku. Kalian akan tanding antar kelas gitu loh, memperebutkan selempang seorang Duta Mugaru. Dan Duta Mugaru nanti ini bakal jadi brand ambasadornya Mugaru. Di setiap event pasti nanti ada dan dipanggil juga menggunakan selempang kebesaran. Bukan kebesaran kegedean ya, enggak ya. Maksudnya kebanggaan lah seperti itu. Nanti bakal nanti ada lomba seperti itu lagi, akan digilir sebagai kayak bukan ratu kecantikan ya. Ya sebagai seorang yang the number one dari segala siswa di Mugaru. Nah, pertama nanti ada catwalk. Di pertama kali itu ada catwalk. Nanti jalannya gimana Pak? Lenggak-lenggok apa gimana? Enggak, santai aja. Jalannya jangan kayak orang nyantai, santai, elegan gitu. Kamu megol-megol, emang kamu seksi? Enggak ya. Ini jadi jalan nyantai berdua. Yang penting itu natural, nggak keburu-buru, santai, elegan, mantap gitu kata Pak Nur. Nanti bakal Pak Akil ajarin, Pak Akil coaching. Terus nanti ada etika menyambut atau memberikan salam ke juri. Kira-kira gimana yang sopan, nanti itu menjadi nilai juga. Terus nanti ada yang namanya babak pertama penyisihan, di mana 12 kelas ya, 12 kelas kan ya, atau 24 peserta itu nanti kita kasih kayak tempat itu, nanti ada pertanyaan yang diambil gitu, kayak dikopiok gitu, nanti dibacakan gitu. Nanti setiap poin itu, poin pertamanya itu kalau bener 100, kalau salah akan dilempar ke yang lain kayak gitu. Mengerikan kan? Apa? Iya, seperti itu. Terus abis gitu kalau udah ketemu poin tertinggi sampai poin yang ke bawah, nanti kita ambil 6 kelas yang menjadi finalis. Habis gitu diadu lagi nanti biar babak belur semua. Enggak disambung. Nanti pokoknya diadu lagi 6 itu sampai akhirnya ketemu 2 pasang. Siapakah yang satu ini ada jadi Duta Mugaru juara pertama, apa yang kedua ini yang jadi runner up-nya kayak gitu. Seperti itu. Runner up juara keduanya. Dan seperti itu. Dan nanti pemenangnya akan diarak terus dilempar. Enggak, nanti diumumin di panggung. Terus abis gitu nanti sekaligus pemberian selempang dan hadiah. Kayaknya lebih keren lagi ada mahkotanya ya Pak ya. Waduh ya. Oke, nanti Pak sampaikan ke Pak. Tapi kalian brand ambassador gitu. Pakai mahkota ini mau apa namanya? PD. Yang cowok-cowok PD enggak? Oh gitu ya. Oke, gitu aja sih dari Pak Akil. Nanti Pak Akil arahkan ke Pak Nur, karena Pak Nur ini nanti ada mau coaching something gitu dari Pak Nur gitu. Ya, silakan Pak Nur. Sudah. Ini the core of the core. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, kita lebih dekat aja Rek ya. Ini pertama kalinya di Indonesia, mungkin di dunia ya, ada pemilihan duta sekolah. Kalau duta narkoba, duta yang lain-lainnya itu ada. Tapi kalau ini duta sekolah, duta Mugaru, ini pertama kali dan mungkin satu-satunya di dunia. Apa yang terbayang kalau disebut duta Mugaru? Nomor satu, orang yang nomor satu. Orang nomor satu di mana? Di sekolahan. Di sekolah. Karena apa? Karena punya wawasan yang luas, sama cara berpikirannya luas, cara bicaranya juga public speakingnya bagus. Cantik? Ya cantik. Tapi kan kalau cantik itu netral. Ada yang bilang satu sisi ini wanitanya cantik, ada juga yang satu sisi ini wanitanya cantik juga. Oke, beri tepuk tangan. Woi. Kayaknya ini tanda-tanda juara ini kayaknya nih. Waduh, kamu namamu Suni atau Sani? Sani Pak. Sani. Oh, dua-duanya boleh. Oke. Jadi gini Rek, ketika disebut duta Mugaru, bener yang dikatakan Suni tadi. Yang terbayang itu yang pertama pinter. Oh, celingu. Kamu dipilih sama kelasmu, ya, si A sama si B dipilih. Ketika nanti kamu jalan seperti yang disampaikan Pak Akil tadi itu, ojo celingak-celingu. Karena apa? Kamu tuh dianggap paling pinter neng kelasmu itu. Ojo sini kelasmu. Ojo sini Suni. Siapa pasanganmu siapa? Mana? Nah, kayaknya cocok kayaknya. Serang sih kayaknya ya. Oh, setuju kan teman? Iya. Jadi kalau tadi dibilang ada catwalk ya, berarti kamu itu jalannya harus anggun. Ini bukan untuk pemeragaan busana, bukan untuk model-modelan, bukan. Tetapi kamu ini duta. Seorang duta itu bagaimana? Berwibawa ya apa? Jalannya itu ya meyakinkan. Oh, jangan kesini kan? Selamat pagi anak-anak. Woi, meyakinkan. Ojo sampai celingu. Enggak, jangan dikongkon peserta pertama dari kelas 8A. Disiap. Oh, jalannya nyekeli. Nah. Oh, pokoknya ojo celingu. Pokoknya tegap gitu loh ya. Nah. Yang pertama kelihatan pintar. Yang kedua tadi apa? Berwibawa. Kamu itu seakan-akan koyok orang yang dewasa gitu loh, Dek. Gitu. Misalnya ditanya, menurut kamu apa keistimewaan Mugaru ini dibandingkan dengan sekolah yang lainnya? Jawabnya gini, kalau menurut saya Mugaru ini sekolah yang paling bagus. Karena apa? Yang is the best itu cuma Mugaru is the best, itu hanya Mugaru. Wah, gitu ya. Koyok yo ngomongnya. Kenapa? Karena kamu itu duta gitu loh, Dek. Ojo gini. Kalau menurut saya apa ya? Menurut tendangan ya. Ini salah teman-teman memilih kamu. Berarti persiapan untuk jadi berwibawa, untuk menjadi kelihatan pinter itu adalah berani. Sebenarnya bukan itu yang saya harapkan jawabannya. Berani. Berusaha. Padahal bukan itu. Belajar. Nah, ini tepuk tangan. Wes. Harus belajar, ya. Dan kalian harus tahu siapa jurinya nanti itu. Yang pertama ada Pak Akil. Pak Akil ini juara nasional. Bukan. Beliau ini juga sangat berpengalaman. Sebelum kerja di Mugaru, beliaunya ini sebelum kerja di Mugaru, beliau ini portofolionya banyak. Karena Pak Nur pernah melihat, luar biasa. Portofolionya Pak Nur kalah gitu kan ya. Kalah. Yang kedua jurinya siapa? Kira-kira? Pak Nur. Siapa? Kamu kenal Pak Nur nggak sih? Kenal. Prestasinya Pak Nur sebutkan satu. Orang paling ganteng di Mugaru. Bukan saya yang ngomong loh ya. Bukan Pak Nur yang ngomong loh Sun ya. Bukan. Yang kedua, kira-kira apa? Public speakingnya bagus. Ya, bukan Pak Nur loh yang ngomong loh ya. Terus tiga.
Habiskan aja. Guru bahasa Jawa terkece, terganteng Di Mugaru sekolahan. Oke, 3 ya, wis 3 ya. Bukan Pak Nur yang ngomong. 4. Apa ya, Pak? Yang terkait dengan ini, penjurian Duta Mugaru ini. Orang yang paling pinter. Orang yang paling pinter. Wah, ini ya rotok ndredeg Pak Nur gini kan. Siapa yang tahu prestasinya Pak Nur? Nah, iki apa? Guru paling berwibawa sak Sidoarjo. Woi. Ini gak bahaya. Oke ya, Pak Nur kasih tahu. Pak Nur ini tahun 2019 ya, 2019 sebagai juara 1 pemenang lomba fashion show di Lipo Plaza. Pesertanya guru TK, guru SD, SMP, SMA se-Kabupaten Sidoarjo. Dikumpulno jadi siji, Pak Nur melok gitu kan. Juara siji. Wes biasa aja lah, juara kan biasa ya. Enggak usah terlalu tegang, enggak usah membayangkan Pak Nur seperti apa kalau fashion show itu. Juara satu. Dapat hadiah 1 juta. Dari Bapak Kepala Sekolah mendapatkan 500.000. Ya gitu kan? Dari Bapak PCM mendapatkan 500.000. Dari sponsor macam-macam kan, lomba itu kan ada sponsornya. Dapat berapa? 8. Jadi totalnya ada 10. Kenapa ini disampaikan? Barangkali kamu itu ragu gitu loh, Le. Wah, juri ini gak berkompeten nih Pak Nur apa guru bahasa Jawa. Loh, jangan salah ya. Sak Sidoarjo pernah dikalahkan sama Pak Nur. Ya. Beneran. Terus yang kedua, juara nasional. Wes, iki rada sombong-sombong didik ya. Siap-siap berdetak keras jantungmu. Juara nasional lomba penanggulangan bencana nasional. Jurinya dari siapa? Dari Muhammadiyah Pusat sama dari bekerja sama dengan Australia. Pak Nur juaranya. Sekarang berdiri di depanmu. Wes. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Wes macam-macam ya. Biar percaya. Nah, satu hal yang perlu Pak Nur sampaikan ke kalian semuanya. Ini bukan untuk sombong-sombongan, Pak Nur cerita ya. Di balik kesuksesan seseorang, kalian tidak pernah tahu bagaimana dia latihan di rumah. Betul ya? Kalian tahu Pak Nur ini, misalnya di statusnya Pak Nur ini kan fotonya bagus-bagus. Ini toeng, ono tato nih kan begitu kan, kelihatannya bagus. Banyak orang yang bilang bagus, nggak ada satupun yang bilang jelek, gitu kan. Kalian harus tahu Pak Nur berapa kali tik untuk mendapatkan satu foto yang paling bagus itu? 80 kali. Pernah Pak Nur sampaikan di kelas 7A, bener ya? Di 9A mungkin Nadifa pernah. Banyak kan yang fotonya Pak Nur. Dari sekian banyak itu hanya satu yang bagus. Jangan dipikir, "Wah, Pak Nur enak ya senyum tok ngene dadi." Enggak. Itu di rumah jebret. Ya apa sih caranya mesem itu? Caranya senyum itu dipelajari detail. Jadi nanti kalau kalian pengen juara di Duta Mugaru ini, jangan lupa belajar. Kenapa? Karena yang dinilai itu adalah jalannya tadi itu, berwibawa tadi itu. Yang kedua, yang jadi penilaiannya Pak Nur, public speakingnya. Nah, apa mau ngomong ini? Menurut kamu guru yang paling cerdas di Mugaru itu siapa ya? Kalau nggak salah ya, kemarin tuh ada yang ngaku-ngaku katanya Pak Nur katanya. Itu nggak jelas. Public speakingnya nggak bagus. Public speaking yang bagus itu nggak ada e-nya, nggak ada tolah-tolehnya, nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada gitu. Itu namanya di dalam ilmu public speaking dinamakan verbal graffiti. Verbal graffiti itu adalah ucapan yang tidak kita sengaja dan bisa mengganggu pendengaran orang lain. Misalnya ada orang yang bilang begini, perkenalkan, ada yang menghitung e-nya, yang diingat sama audiensnya itu e-nya loh, 3, 4, 5, 6, itu.
satu menit berbicara, nya itu udah 100 kali. Itu namanya verbal gravity. Jangan sampai terjadi ketika nanti kalau kamu lomba. Ojo sampai terjadi. Betul ya? Ojo sampai ojo sampai jawab, belajar di rumah. Pak, saya ini nggak bisa loh Pak, belajar di rumah. Ya, belajar di rumah. Pak Nur ketika besok pagi harus lomba di Lipo Plaza, malam-malamnya apa yang dipersiapkan Pak Nur? Pak Nur melihat sebanyak-banyaknya video di YouTube. Ya apa sih cara jadi fashion show itu? Gimana sih teknik-tekniknya? Pak Nur pelajari. Teman-temannya mungkin sudah pada tidur, Pak Nur masih belajar. Itu yang tidak diketahui orang. Ketika Pak Nur sudah jadi juara, ditanya, Pak gimana perasaannya Pak? Oh biasa aja, saya nggak menyangka. Karena saya ini kan tidak begitu pengalaman. Itu kan bahasa yang merendah gitu loh. Padahal Pak Nur yakin Pak Nur juara 1. Ya. Sing diucap nih, ya saya kan bukan bidang saya sebenarnya. Itu untuk merendah gitu loh deh. Padahal dalam pikirannya Pak Nur saya harus juara 1. Ketika juara nasional itu dalam hati pikirannya Pak Nur, saya wajib juara 1. Bagaimana kalau saya nggak juara 1? Dilihat sama anak-anak Mugaru, oh Pak Nur lomba kalah terus. Gimana coba? Malu lah ya. Sini lomba jarang-jarang kalah terus. Bener nggak sih? Bener Pak. Oh, bener. Ya, jadi ingat, yang jadi duta Mugaru ini tolong latihan public speaking. Caranya bagaimana? Di rumah bikin pertanyaan sendiri, jawab dewe. Misalnya begini, di rumah ya, pura-puranya kamu itu kan, ini kan di depan pintu misalnya, di depan pintu. Kamu latihan. Saudara Darren, sebutkan keunggulan SMP Muhammadiyah Tigawaru. Menurut saya, keunggulan SMP Muhammadiyah Tigawaru itu yang pertama, lapangannya bagus, hijau, namanya itu Gelora Mugaru. Dan ini tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Lalu apa lagi? Tekok dewe, jawab dewe. Sampai kamu nggak belibet. Nah, icik belibet, icik ngelek, icik ngono, ulangi lagi. Itu. Ya. Anak-anak yang presenter sudah bosan Pak Nur siksa. Bener? Kalau mau lomba podcast, kamu bisa tanya ke anak-anak presenter itu, ya. Dan Pak Nur berharap anak-anak presenter itu jangan membuat malu Pak Nur, ya. Kalau kalian nanti ditanya sama Pak Akil misalnya, coba sebutkan rukun Islam, gitu kan? 1, iman kepada Allah. Jangan sampai begitu, ya. Itu namanya mempermalukan. Sopo guru nih? Apalagi kamu ngomongnya gini, apa ya? Guru ini siapa yang ngajari? Oh Pak Nur. Oh bener wae guru ini kayak ngono. Jangan. Oke ya. Oke. Langsung aja Pak Nur singkat materinya supaya kalian ini ndak pusing ya. Lama-lama pusing, sing ngomong pusing, sing ngrungokne pusing. Dalam berbicara, yang pertama, artikulasi A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ya. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, ekspresi. Kalau kamu ngomong itu loh, ekspresinya seperti apa? Yang keempat, gestur. Loh, Pak Nur ini gestur iki ya. Coba dari tadi Pak Nur ngomong gini. Yang pertama ya, itu artikulasi. Yang kedua, gestur. Coba kurang asik. Nanti kalau kamu udah tampil, udah boleh begini boleh. Semangat, boleh. Ya. Yang kelima, loh, ini sudah ada yang ingat luar biasa. 1 tadi apa? Artikulasi. 2, intonasi. Sama gestur. Yang kelima ada? Yang kelima, improve. Kadang-kadang pertanyaan sama jawaban itu kadang-kadang itu nggak nyambung. Misalnya nyambung ini kurang setitik tok gitu. Pertanyaan yang diprediksi itu ternyata nyambungnya sama yang kita pelajari itu cuma sedikit. Itu kamu butuh improve. Improve itu apa? Improve itu apa namanya? Nambah, tambahan atau apa lagi? Pengembangan. Terus apa lagi? Nambah wawasan. Yo wis sakarmu, wis ayo. Terus apa meneh? Ayo, apa meneh? Berubah.
istilahnya ngomong yang tidak ada teksnya. Dan improve itu sangat penting, sangat penting. Bedakan sekarang ya, pakai improve atau enggak. Di teksnya itu cuma begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teksnya cuma seperti itu. Di lapangan kamu bilang Assalamualaikum guys. Guysnya itu enggak ada, itu namanya improve. Guysnya itu ketika kamu menyapa teman-temanmu, itu yang akan membuat keakraban teman-temanmu itu. Improve itu penting. Yang keenam asik ya, asik. Jadi nanti kamu kalau dalam penilaian itu harus asik, gitu kan? Sing lanang karo sing wedok kudu kompak-kompakan. Ini bukan pinter-pinteran. Ya? Pasanganmu siapa? Haris. Man Haris. Oh iya. Jadi kamu harus mengimbangi Nabila. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini jawabnya seperti ini. Jawabnya seperti ini. Boleh latihan berdua boleh. Kamu boleh tanya sama Cintara. Kalau mau lomba aja ya. Video callan sama partnernya itu. Telepon-teleponan. Nanti aku ngomong iki yo bagian iki yo ngomong bagian iki. Makanya Mugar itu juara. Dan itu tidak pernah Pak Nur sampaikan keluar ya untuk menjadi juara itu. Oke. Intonasi itu penting. Pentingnya intonasi. Gak tahu. Karena kalau intonasinya salah, maknanya salah. Misalnya, jenengmu siapa? Dava. Katanya cuma Dava. Manul bilang begini. Dava. Intonasinya seperti itu kan? Apa? Itu tandanya apa? Manul kalau menyapa seperti itu. Dava. Mau nasihatin, betul, luar biasa. Kalau misalnya seperti ini, Dava. Mau ngasih HP ke Dava, mau ngasih hadiah. Dan yang ini, Dava marah. Intonasi, pentingnya intonasi itu seperti itu, Rek. Ya, katanya sama, intonasinya beda, hasilnya pemaknaan orang itu beda. Misalnya seperti ini, Pak Nur kalau buka vlognya Pak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos di dunia. Coba, kamu mengartikan gimana? Apakah Pak Nur ini sombong? Ya mungkin. Dari sekian banyak kan yang bilang sombong kan satu dan mewakili semuanya. Enggak. Kalau kamu tahu bahasa intonasi, itu artinya apa? Pak Nur itu sedang melucu, sedang bercanda. Nah, just kidding. Itu. Lalu dibandingin karo Pak Akil, yo Pak Nur yo kalah gantengnya gitu loh. Iya, cuma Pak Nur itu bercanda. Boleh kamu ini Dek. Boleh kamu ada yang namanya teknik public speaking ya. Punchline. Tahu punchline? Tahu ya. Tahu punchline? Oh coba mau ngerti nih, gak ngerti. Tahu ora? Gak tahu. Punchline itu guyonan. Bisa jadi kamu itu menutup pembicaraanmu itu dengan pantun gitu kan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita bertemu lagi. wait. Punchline itu sesuatu yang dari serius supaya mencairkan suasana. Kamu boleh nyeletuk, boleh guyonan titik. Itu namanya punchline yang membuat orang itu guyu seperti itu. Oke deh ya. Itu yang perlu diperhatikan ketika kamu ingin menjadi duta Mugaru. Dan itu kebanggaan, Rek. Kebanggaan panggil nggih. Wah, duta Mugaru. Wes. Ya. Duta Mugaru. Sekarang silakan kalau ingin bertanya ke Pak Akil atau ke Pak Nur, silakan. Pak mau tanya. Ya. Itu kostum yang duta Mugaru itu kan dengar-dengar itu harus memakai baju kapol atau mungkin kayak bisa nyewa gitu. Itu kalau dari Pak sendiri yang bagus itu seperti apa? Kalau Pak Nur, kamu tahu prinsipnya Pak Nur ya nanti ya? Ya, totalitas atau tidak sama sekali. Pak Nur ketika menjadi juara lomba fashion show itu, Pak Nur benar-benar all out. Bajunya adiknya Pak Nur yang tentara itu, Pak Nur pinjam sepatu, brosnya dipakai, terus pakai itu, oh jenenge
kamuflase itu loh, yang tentara-tentara dicolong-colong itu loh. Ya, itu beli di Aloha, harganya 65.000 dulu. Sret, jadi tebel banget. Iki muka tuh tembok sih ngerasa nih. Sampai orang-orang itu nggak kenal. Sampai jurinya itu bilang begini. Itu yang peserta nomor 03 itu coba diselidiki itu guru beneran atau enggak gitu. Karena apa? Totalitas deh. Nek gak ya wis gak bisa gitu loh. Lah nek kok kecipi-kecipi ngono gak usah ngesel-ngeseli awak. Ya. Nah, bagaimana yang pertanyaan Nadima tadi? Intinya cuma totalitas. Pakai yang terbaik. Iso nyewa. Ya. Seragam Irian Jaya. Pak, tapi lo Pak, hadiah ya Pak. Kerupuk Pak. Ini bukan masalah hadiah, ini masalah latihan kita. Ya, ini kan 17 Agustus kan? Dulu itu ada yang bilang begini, wah gak usah gedung-gedung lah, lomba apa namanya itu menghias kelas, ini hadiahnya cuma sedikit. Itu rasa patriotismenya itu tipis, sekulit ari Rek. Pejuang-pejuang kita mempertahankan atau merebut kemerdekaan Indonesia ini, dia itu rela mengorbankan nyawanya. Bukan hadiah yang dia dapat, nyawanya hilang. Jadi patriotisme, kalau kalian belajar PKN itu ya, itu hadiah itu nggak dipikirkan. Yang paling penting apa? Kita bisa berbuat apa untuk negara ini, untuk sekolah ini. Kamu lihat, yang apa namanya itu, yang konvoy itu loh, 17-an itu loh. Ada yang bikin tank, itu ada yang habis 6 juta. Hadiahnya berapa? Hadiahnya 1.200.000. Modalnya karo kembaliannya ini nggak imbang. Tapi mengapa mereka itu senang? Ya karena ini bentuk cinta kita kepada tanah air kita, gitu loh Rek. Ya, coba tiba-tiba ngundang kamu di kelas ini, walah gak apa-apa, gak sarung karo gak kulat gak apa-apa, hadiah piro sih. Ada yang seperti itu biasanya itu. Dan itu dari zamannya neneknya Pak Nur dulu juga begitu, zamannya Pak Nur sekolah juga begitu, gitu loh. Kalau Pak Nur nggak peduli, bahkan ngomong apa, totalitas sekalian. Kalau enggak sekalian, gitu loh. Ini kamu kok sedih nih? Bayangkan apa kamu ini? Ngantuk Pak. Oh ngantuk, kamu tuh aneh. Pak Nur semangat deh. Seandainya nggak pakai AC ini gobios Pak Nur ini, malah ngantuk. Waspada. Kalau jam segini ngantuk itu tandanya apa? Diabetes. Oh gejala diabetes. Ada apa? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya. Perempuan misalnya boleh pakai make up misalnya untuk tambahan gitu kayak Pak Nur tadi kan pakai coreng-coreng. Yo, bolong-bolong gitu kan? Jadi kayak misalnya pakai make up darah atau gimana buat pahlawan gitu loh. Make up darah. Ya jadi kan kayak misalnya pakai baju pahlawan jadi mungkin Iya. bercak darah nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Saya nggak oleh ini darah betulan jangan ya. Misalnya pengen disilet dadane yo. Seret itu. Yang lawannya Pak Nur pada waktu ini nggak usah Pak Nur sebutkan ya, off the record aja. Guru dari SMP Negeri 1 Taman. Dia itu pas jalan di catwalk itu, pas lomba fashion show itu, masya Allah, dibuka dadanya, seret, merah putih darah. Pak Nur sempat gerg juga, waduh kalah ini cara ini. Tapi enggak lah, gagahan Pak Nur. Dari segi fisik menangan Pak Nur dan gandengan Pak Nur. Peserta dengan nomor urut 3, wow, petendang gitu kan, wow, juri ini dipendelengi. Iya kan pakai yang itu kan, misalnya jurinya sana ya, pendelengi, ayo, ada apa ya, kalah ya wis, sampai akhirnya juara, pulang sampai di sini Pak Nur masih peloneng gitu kan, anak-anak sudah pada mau sholat asar itu, woi. Hai guys, metu semua kan. Halo, menang bawa piagam itu. Gitu Rek, Pak Nur menang itu Rek gitu loh. Dulu itu seperti itu. Boleh ya? Boleh, tapi jangan sampai menyiksa diri, ya. Oke, siapa yang tanya? Kamu tanya enggak? Tidak. Kamu kalau Pak Nur ngomong ini bayangkan apa sih? Duta Mugaru itu seperti apa sih? Bayangin Duta Mugaru. Iya, bayangin ini. Itu Pak, kalau kita sudah jadi Duta Mugaru itu
apa ya, bisa lebih terkenal, lebih wawasan lebih tinggi juga, terus bisa itu nambah percaya diri gitu Pak di sekolah. Iya, memang betul. Kalau kamu sudah dinobatkan sebagai duta Mugaru, wos, kamu itu bukan kamu yang kemarin, tapi udah kamu yang baru gitu loh ya. Sudah menjadi juara. Tapi untuk ke situ berat, gitu kan? Karena apa? Pesaing-pesaingmu berat-berat. Kamu kelas 7 apa? D ya? Kamu sama siapa? Sama Sada. Oke. Kamu lihat baik-baik ya lawan-lawanmu coba. Kamu lihat baik-baik gitu ya. Ini bukan mengendorkan semangat ini ya. Kamu harus waspada ya. Kamu harus berjuang keras ya. Kamu sadar lawanmu siapa? Sadar. Ya, kamu lihat ya. Kamu lihat. Yang paling berat menurutmu? Kelas 9C. 9C ini 9C. Berat menurutmu berat itu? Iya. Oh. Menurutmu yang lawanmu yang paling berat kelas mana? Kelas 9A. Mana? Loh. Yang paling berat menurutmu? 7B. 7B. Ini 7B. Oh iya. Kamu menengah soal kelas berapa gimana? 9B, Pak. 9B. Menurutmu yang paling berat yang mana? 9A paling, Pak. Oh 9A. Oke. Ini kan baru prediksi. Nanti di lapangan bisa saja berubah. Ya, ojo wedi karo Deren, ojo wedi. Ya. Deren itu, Ren, kamu udah siap, Ren? Itu kamu mengajukan diri atau dipilih sama teman-temanmu? Teman-teman. Oh, sama teman-teman. Enggak salah ya teman-temanmu ya. Kamu sama siapa? Oh, sama Namira. Kamu seneng Mir sama Deren, Mir? Dipasangkan sama Deren seneng? Enggak. Oh, biasa. Sebenarnya Namira itu mau ngomongin sumpah Pak teman Pak. Iya. Oke lah ya. Mudah-mudahan yang baru sampaikan ini bisa membangkitkan semangat kalian, menjadi bekal kalian. Ya. Karena apa? Biasa kan, nanti kalau kamu pas lomba itu kameranya sudah siap, dimasukkan ke YouTube. Ojo sampai celingak-celinguk. Pokoknya siapkan aja, ya. Siapkan segala sesuatunya. Ya, apa Pak? Itu kan udah pakai baju kostum itu ya. Ya. Make up. Ha-ha. Nah, itu datang ke sekolah itu pakai itu atau beda? Rasa dulu apa? Enggak, gini loh, ya terserah lah. Kalau Pak Nur, kalau misalnya sudah siap dari rumah ya pakai dari rumah. Oh, itu Disuruh pakai baju olahraga dulu terus ganti baju jadinya makeupnya nanti hilang. harinya sama itu. Iya Pak. Jadi Oh. Ya kita udah senang aku udah bilang gitu kata Pak Fauzi kok. Apa ngene wae? Diusulno wae diwali. Oh iya. Iya. Kalau senam itu kan nggak butuh persiapan yang gimana sih. Seret, simpel kan. Diwali. Iya Pak, diwali ya Rek? Juta dulu. nanti senamnya itu dalam kondisi panas-panas berarti. Iya. Biar nggak terlalu putih. Orang itu kalau terlalu putih itu nanti malah diragukan kamu itu sebagai warga negara Indonesia. Ya kalau seperti Pak ini loh, ini Indonesia banget gitu loh. Kok iki ireng ini tambah nemen nih. Wong tambahan nih ya. Aku Oh. main di lapangan sama. Oh iya, teruskan, lanjutkan. Iya. Oke. Ya. Nah, kan setiap pertanyaan kan ada nilai ya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya salah, itu ada pengurangan nilai nggak Pak? Pertanyaannya salah. Iya. Maksudnya jawabannya salah Pak. Oh iya. Iya. Jawabannya salah itu ya pastilah. Pokoknya kamu harus ngomong yang baik-baik ya, yang baik-baik. Untuk sampai ngomong sih nggak apik gitu loh ya. Karena begini Rek, bener yang disampaikan tadi itu. Ketelecok tapi bener gimana? Kalau pertanyaannya salah gimana Pak? Kamu boleh menyanggah. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini kayaknya pertanyaannya salah ini, pertanyaan Pak Nur ini. Boleh. Kalau kamu merasa salah, iya boleh. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Orang yang pintar itu tahu pertanyaannya itu salah. Ada orang itu yang mengerjakan bahasa Inggris, gak ngerti pertanyaannya salah.
jawabannya salah gak ngerti. Iku ya ono sing pinter bahasa Inggris. Dia tanya kepada Pak Nur, ini loh, kayaknya pertanyaan ini salah ini Pak. Iya sih? Iya salah ini. Yang lainnya sudah pada ini, gak peduli kan dek ini kan? Gak ngerti nek salah. Gak peduli. Itu termasuk ini barang ini palingnya ini. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan. Ya. Buat menjawab pertanyaannya itu ada durasi buat menjawabnya atau tidak? Secukupnya aja. Nanti disediakan gitu atau gimana? Nanti ada, kalau misalnya mau ngejawab itu nanti dikasih bendera. Nah, Iya. Beda-beda. Jadi yang kelas 7 itu kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Apa? Dari sekolah. Gitu. Kita duduk atau berdiri? Nanti duduk. Jadi nanti ada meja disediakan, ada tempat kursi, tapi kalau mau jawab bisa berdiri. Misalnya gini, oh silakan berdiri gitu. Hah? Enggak, lebih kayang sih. Jos. Poinnya 500 kalau kayang. enggak. Ini kan lombanya jam berapa sih? Lombanya jam 8 lah ya. Diberikan jam 8. Kalau jam 8 mau tidur, berarti diabetes gitu anak ini. Siapa mau tidur? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, siapa yang mau tanya? Ya. Bawa alat tulis, buku tulis gitu, mungkin aku jawab soal matematika. Iya, terserah. Kok matematika tuh deh? Oh ada. Gini. Misalnya tidak ada matematika, dia bawa bolpen, boleh nggak? Boleh. Terserah lah ya. Mau bawa buku, bolpen nggak apa-apa. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Nanti pertanyaannya itu dalam ruangan apa kita di lapangan? Apa? Maksudnya lombanya? Lombanya. Catwalk terus habis gitu. Anak itu ada sesi tanya jawab. Nah itu dalam ruangan apa di luar ruangan? Di dalam. Jadi catwalknya pun juga di dalam. Jadi kursinya tuh dipisah, niak gitu loh. Jalannya gitu. Misalnya kelas 7A. Nah, jalan set. Di atasnya ini, di masjid. Jadi nggak kepanasan, guys. Enak kan? Tuh. Tapi kalau pengumuman dutanya ya di depan biar dilihat langsung siapa dutanya ini di tahun ini. Gitu. Oh iya itu live. Langsung diumumin tak? Ya diumumin dong. Berarti biarin. Enggak lah, biar semarak nanti pas itu aja. Gitu. Biar nuansa deg-deg-der gitu ya Pak. Iya. Siapa nih, aku apa ini nih? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dimudahkan? Itu prinsipnya ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Sudah. Engko jojo arek sing berubah rek iku rek. Mari diomongin ngene iki ono sing purek gak gelem iku. Ternyata wangil yo, ngerti yo ngono gak gelem aku. Pindah. Jangan sampai ya. Ya. Pasanganmu mana sih tadi? Oh iya. Oke deh ya, sampai situ dulu ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, saya kembalikan ke Pak Akil. Tunggu azan dulu ya. Mungkin sambil dijawab juga.